Nomor satu, apa saja hubungan yang ada antara iman Kristen dengan iptek dan seni? Iman Kristen memiliki hubungan harmonis dengan iptek serta seni, di mana keduanya dipandang sebagai anugerah Allah untuk memahami ciptaannya dan memuliakannya. Iptek dan seni tidak bertentangan dengan iman selama tujuannya selaras dengan kehendak Allah. Banyak ilmuwan telah melihat iptek sebagai cara menghargai karya Allah, dan seni juga mencerminkan keindahan Allah, seperti lukisan-lukisan yang menggambarkan penyaliban Kristus atau simbol penyangkalan diri oleh seniman Kristen Indonesia. Yang kedua, dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta keagamaan. Yang pertama, pada bidang politik, dampak positif iptek dalam bidang politik yang pertama meningkatkan demokrasi dan ruang kebebasan berpendapat. Yang kedua, mempermudah transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang ketiga, mempermudah hubungan diplomatik antar negara dengan teknologi komunikasi yang lebih baik. Ada juga dampak negatif iptek dalam bidang politik, yaitu meningkatkan risiko keamanan cyber yang mengancam stabilitas negara. Yang kedua, memungkinkan manipulasi informasi, propaganda, dan hoaks yang mempengaruhi opini publik, dan menimbulkan pelanggaran privasi dan keamanan data oleh pihak tak bertanggung jawab. Dampak positif iptek dalam bidang ekonomi, yang pertama, peningkatan produktivitas dengan penggunaan mesin otomatis, robotika, dan sistem digital yang membuat proses produksi lebih efisien. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui model bisnis digital seperti marketplace. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja baru di bidang teknologi informasi, pengembangan aplikasi, dan sektor industri baru. Dampak negatif iptek dalam bidang ekonomi, yang pertama, hilangnya lapangan pekerjaan akibat otomatisasi dan robot yang menggantikan tenaga manusia. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui model bisnis digital seperti marketplace. Yang ketiga, kegagalan produk lokal bersaing dengan produk impor yang lebih modern dan berkualitas tinggi. Dampak positif iptek dalam bidang sosial, yang pertama mempermudah komunikasi antar individu dan masyarakat melalui media sosial seperti email, WhatsApp, serta platform lainnya, yaitu Facebook dan Instagram, sehingga mempererat hubungan sosial meski jarak jauh. Yang kedua, memfasilitasi kebutuhan hidup sehari-hari melalui jual beli online dan layanan digital. Yang ketiga, meningkatkan akses informasi global secara cepat dan mudah. Adapun dampak negatif iptek dalam bidang sosial, yang pertama penyebaran informasi palsu atau yang disebut hoax yang dapat memicu konflik sosial dan polarisasi masyarakat. Yang kedua, menurunnya kualitas interaksi sosial tatap muka karena orang lebih memilih komunikasi digital dibandingkan secara langsung. Yang ketiga, ancaman keamanan cyber seperti pencurian data pribadi dan kejahatan cyber lainnya. Dampak positif iptek dalam bidang budaya, memperkenalkan budaya lokal ke masyarakat luas melalui media sosial dan konten digital. Yang kedua, memungkinkan kerjasama antar negara di bidang budaya seperti kolaborasi, pelestarian, dan promosi bersama. Yang ketiga, memudahkan pembelajaran budaya asing dan bahasa asing secara online, memperkaya pemahaman lintas budaya. Dampak negatif iptek dalam bidang budaya, yaitu munculnya sikap individualisme dan gaya hidup konsumtif yang mengutamakan barang impor, berkurangnya minat terhadap kesenian dan tradisi lokal karena budaya asing lebih diminati, melemahnya solidaritas sosial dan cinta tanah air karena pengaruh informasi cepat dari luar. Dampak positif iptek dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan teknologi digital yang membuat proses belajar lebih interaktif, menarik, dan mudah dipahami. Yang kedua, mempermudah akses informasi dan sumber belajar dari berbagai platform digital sehingga dapat belajar secara mandiri
dan fleksibel. Yang ketiga, mendukung pengembangan kreativitas mahasiswa melalui aplikasi dan platform teknologi yang inovatif. Adapun dampak negatif iptek dalam bidang pendidikan yaitu meningkatnya potensi mencontek dan plagiarisme melalui akses internet saat ujian atau tugas, dan penurunan etika dan disiplin karena sulitnya pengawasan guru dalam pembelajaran jarak jauh, dan berpotensi menimbulkan individualisme. Dampak positif iptek dalam bidang keagamaan. Yang pertama, meningkatkan pendidikan agama dengan menggunakan media digital dan memperluas jangkauan pendalaman agama, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan nilai-nilai agama sehingga memperkuat iman dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran antara umat beragama untuk saling memahami dan menjaga toleransi melalui akses informasi dan dialog online. Dampak negatif iptek dalam bidang keagamaan yaitu memudahnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan berita perselisihan agama di media sosial yang memicu konflik dan perpecahan umat. Berikutnya, lupa waktu ibadah dan kewajiban agama akibat kecanduan media sosial dan hiburan digital. Yang terakhir, munculnya sikap skeptis, apatis, atau konversi agama karena paparan informasi negatif atau ajaran sesat. Yang ketiga, perbedaan Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Alkitab bertujuan mengungkapkan kehendak Allah, hubungan manusia dengannya, serta keselamatan rohani melalui firman-Nya, bukan sebagai buku teks sains. Sedangkan pengetahuan adalah yang disusun secara logis dan sistematis berdasarkan metode ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan, memahami, memprediksi, dan memecahkan masalah tentang fenomena alam dan sosial. Soal yang keempat, sikap orang Kristen menghadapi perkembangan iptek yang semakin maju adalah sikap orang Kristen dalam perkembangan iptek seharusnya dengan sikap terbuka, kritis, dan bertanggung jawab, menerimanya sebagai anugerah Tuhan dan memulihkannya sambil menjaga iman sebagai penyaring baik buruk. Nomor 5, bentuk-bentuk seni budaya yang ada di Indonesia dan 2 contoh seni budaya yang memuliakan Tuhan dan tidak memuliakan. Yang pertama, seni rupa. Seni rupa meliputi patung, lukisan, dan kerajinan tangan seperti batik, ukir kayu, serta anyaman. Yang kedua, seni musik. Seni musik adalah cabang seni yang menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi harmonis yang menyampaikan ekspresi, pikiran, serta perasaan penciptanya kepada pendengar. Yang ketiga, seni tari. Seni tari adalah cabang seni yang menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal yang menghasilkan komposisi harmonis yang menyampaikan ekspresi, pikiran, serta perasaan penciptanya kepada pendengar. Contoh seni budaya yang memuliakan nama Tuhan seperti Pesparani atau Pekan Seni Para Gereja yang merupakan festival seni gereja Katolik yang memamerkan musik, tari, dan teater untuk memuliakan Tuhan dalam persaudaraan antara umat. Contoh seni budaya yang tidak memuliakan nama Tuhan yaitu seperti pertunjukan kuda lumping.